Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita semua dapat berhadir dalam pembelajaran daring ini. Walaupun kita hanya belajar via online, Bapak harapkan semangat kalian untuk belajar tidak luntur ya. Oke, Bapak lihat. Oke, semuanya hadir ya, tidak hadir alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat datang di kelas baru, di kelas 12. Nanti juga kalian akan belajar tentang materi-materi baru. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Nah, apa saja sih dimensi 3 itu? Unsur-unsurnya, kemudian apa aja yang bisa kita bahas di dalamnya. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Bapak harapkan setelah pembelajaran ini berakhir, kalian semua dapat mendeskripsikan apa sih itu dimensi 3, bagaimana bentuk umumnya ataupun ciri-ciri dari dimensi 3 tersebut, dan juga dapat menentukan dapat membahas apa saja yang dapat kita bahas dalam dimensi 3. Oke, baik, langsung saja. Seperti biasa, Bapak ada punya beberapa menu. Yang pertama itu ada dimensi 3, kemudian kedua jarak antar titik. Nah, nanti kita akan berfokus jarak antar titik ya. Ini ada contoh soal dan oleh-oleh. Seperti biasa ada oleh-oleh untuk kalian. Oke. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini itu adalah identik ya, dimensi 3 ini identik dengan panjang, kemudian lebar dan tinggi. Nah, kalau kita ngomongin tentang panjang, lebar dan tinggi, itu pasti nanti ke bangun ruang ya, seperti balok, kubus dan kawan-kawannya. Nah, seperti itu kan lebih. Nah, ini untuk dimensi 3 ya, perhatikan ya. Nah, pembahasan kita sebenarnya untuk dimensi 3 itu ada 3, yaitu jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Namun pada hari ini kita akan berfokus pada jarak titik ke titik. Ya, perhatikan ya. Nah, jarak antar titik atau jarak titik ke titik, bagi yang main HP, buka Instagram, lagi chatan, ataupun main game, tolong disimpan dulu ya HP-nya. Perhatikan Bapak ya, supaya kalian semua paham penjelasan Bapak. Oke, terima kasih. Nanti aja main HP-nya ya. Oke, yang pertama ini ada jarak. Nah, jarak adalah estimasi ukuran panjang dari dua buah objek. Nah, misalnya ini yang pertama nih, ini yang kedua. Nah, ada panjang di antara keduanya. Nah, itu disebut dengan jaraknya ya. Kemudian jarak antar titik itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari satu titik ke titik yang lainnya. Misalkan nih, jarak antara titik A dan jarak titik B dan titik B itu adalah panjang ruas garis AB. Nah, contohnya seperti bisa dilihat di sini kan. Nah, di sini ada titik A, sini titik B. Nah, jaraknya itu adalah jarak dari titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, itu adalah jarak antar titik. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak lanjut? Ya? Ya, perhatikan ya, jangan sampai ada yang perhatikan. Nanti kan kalian akan susah kalau tidak memperhatikan. Nah, contoh jarak nih, ini kan kita ada sebuah kubus. Kubus adalah bangun segi 4 yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya kan? Nah, contoh jaraknya itu adalah jarak A ke B. Mana A ke B? A ke B sini. A, B. Nah, ini jaraknya. Jarak sini. Kemudian ada jarak A ke C. Nah, di sini kan. Nah, ini disebut dengan diagonal bidang. Nah, dia memotong sebuah sisi. Jadinya A ke C ini diagonal bidang. Kemudian A ke G, A ke G. Nah, ini disebut dengan diagonal ruang karena dia memotong ruang dari kubus itu sendiri. Nah, kemudian ada bagaimana sih Pak menentukan jarak itu? Jadi jarak itu adalah kalau untuk dibangun ruang, jaraknya itu mohon maaf, rumah Bapak di dekat jalan, jadi kalaunya ada mungkin suara bising, mohon maaf ya, karena ya kita tidak bisa menyetop orang yang lalu lalang. Oke. Nah, jadi jarak itu adalah antar titik sudut ya, misalnya A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H, itu semuanya jarak. Nah, sama juga yang lain juga ada jarak seperti itu masing-masingnya. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, itu untuk contoh jarak itu seperti apa. Kemudian ada contoh soalnya nih. Nah, soalnya kan. Nah, dari kubus di samping itu jika AB, nah nih, AB ya, AB 7 cm, maka hitungan jarak A ke C. A ke C. Nah, jarak A, jika AB 7 cm, maka hitungan jarak A ke C. Nah, A, B, C, D ini kan merupakan sebuah persegi ya.
sebuah bangun datar persegi. Nah, kita disuruh menghitung jarak A ke C. Jadi, kalau kita gambarkan itu ABCD sebuah persegi, tapi kalau ABC adalah sebuah segitiga ya, sebuah segitiga. Nah, seperti ini, sebuah segitiga siku-siku. Kan A, B, C. Nah, kan diketahui bahwa AB ini 7 cm atau panjang A-nya 7 cm. Karena ini adalah sebuah kubus, berarti jarak semua itu sama ya kan. Jadi AB 7 cm, kemudian BC juga 7 cm. Nah, kalau kita ingin menghitung jarak A ke C atau ruas garis AC sisi C, berarti kita bisa menggunakan dengan Pitagoras. Benar sekali, rumus Pitagoras ya. Nah, Pitagoras sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, pastikan sudah ingat rumusnya. Rumusnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, betul sekali. Nah, jadi cara menyelesaikan soal ini adalah dengan rumus Pitagoras. Sebenarnya hampir semua, bahkan semua, bukan semuanya, tapi hampir semua persoalan jarak itu diselesaikan dengan rumus Pitagoras. Nanti juga akan kalian menemui ada rumus perbandingan segitiga. Nah, itu juga nanti akan kalian temui. Ya. Jadi jawabannya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Kita masukkan nilai A dan B-nya, itu 7. 7 kuadrat adalah 49, jadi 49 ditambah 49 sama dengan 98. Nah, 98 ini adalah C kuadrat. Nah, kalau kita ingin menghitung C saja, kita akarkan kedua ruasnya, jadi akar 98 sama dengan akar dari C kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan akar 98. Nah, 98 ini bukanlah bentuk bilangan kuadrat sempurna, jadi tidak bisa diakarkan dan menghasilkan suatu bilangan yang mutlak seperti itu. Maka dari itu bisa kita pecah menjadi seperti ini. Akar 98 itu bisa jadi ditulis dengan akar 49 dikali dengan akar 2. Nah, akar 49 adalah bilangan kuadrat sempurna ya, jadi 7. Nah, jadi 7 dikali akar 2 sama dengan 7 akar 2. Nah, jadi C-nya ini atau panjang jarak A ke C adalah 7 akar 2 cm. Nah, kita dapat akhirnya kita temukan bahwa jarak A ke C itu 7 cm. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya? Bapak-bapak, apakah jarak ini hanya ada di kubus? Jawabannya itu tentu saja tidak. Jadi jarak itu bisa ada di kubus, kemudian balok dan bangun-bangun ruang yang lainnya itu ya. Sebenarnya di bangun datar juga ada jarak ya, juga ada. Cuma kita di sini lebih memfokuskan dengan dimensi 3 bangun ruang ya. Nanti juga akan ada cara menghitung jarak diagonal ruang seperti jarak A ke G ini kan. Nah, berapa tuh ngitungnya nih? Kan kalau A B-nya 7 cm, kalau A ke G-nya berapa? Nah, nanti juga akan kalian pelajari. Sebenarnya sama aja dengan rumus Pitagoras juga sepertinya itu ya. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah dimensi 3 ini itu identik dengan panjang, lebar, dan tinggi ya. Untuk umumnya itu ya bangun ruang gitu. Nah, sedangkan jarak adalah estimasi ukuran panjang dari dua buah objek. Ya, jarak ya. Ini ada jarak antar titik. Nah, jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik satu ke titik yang lain. Nah, itu jarak antar titik ya. Misalkan jarak titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Seperti itu untuk kesimpulannya. Bagaimana, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, berarti paham ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ada sedikit oleh-oleh untuk kalian supaya kalian di rumah itu tidak bosan atau ada yang dikerjakan sehingga juga dapat membantu pemahaman kalian agar lebih meresap lagi. Oke. Seperti biasa, oleh-olehnya itu ada beberapa mungkin. Oke, ada 2 saja. Yang pertama itu ada jarak titik A ke titik F, ya kan? A ke F. Nah, ini ya. Kemudian ada jarak titik A ke titik G. Nah, ini tadi bangun ruang jarak antara diagonal ruang tadi yang Bapak katakan sebelumnya. Nah, ini kan dari kubus di samping, jika CG-nya 5 cm. Nah, CG kubus ya, ingat ya, kubus berarti semua panjang rusuknya itu sama. Berarti semua ini EF, kemudian AB, BC itu sama-sama 5 cm. Nah, silahkan kalian cari jarak titik A ke titik F dan titik A ke titik G ya. Ini soalnya
Tadi kan Bapak mengajarkan sudah yang titik A ke titik F, contohnya kan. Nah sekarang kalau kalian bisa cari dapat titik A ke titik G, akan dapat nilai bonus dari Bapak. Ingat, kerjakan masing-masing, jangan menyontek. Oke, jadilah diri kalian sendiri. Bapak lebih menghargai jawaban kalian salah, tapi kalian menjawabnya dengan diri sendiri daripada kalian benar namun hasil nyontek ya. Jangan sampai nyontek ya. Paham? Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, baik, kalau misalkan nanti mungkin kalian belum ada yang ingin tanyakan, nanti kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan WA Bapak, ya kan? Insya Allah nanti akan Bapak balas. Kalaupun nanti juga kalian ada menemui kendala atau masalah selama pembelajaran online ini, silahkan didiskusikan atau dicurahkan saja isi hatinya ke grup WA. Nanti kita akan bahas sama-sama, kita cari solusinya sama-sama supaya pembelajaran kita akan lebih efektif ke depannya ya. Ya, tidak bosan-bosan juga Bapak mengingatkan kepada kalian selalu patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Apabila harus keluar rumah, pastikan kalian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan agar kita selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, salah dan khilafnya Bapak mohon maaf. Oh ya, untuk tugasnya tadi, jangan lupa dikumpulkan sore ini maksimal jam 5 ya di Google Classroom. Nanti akan Bapak bikinkan tempat untuk mengumpulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya.